Ya, maka terjadi konflik di dalam keluarga seringkali. Tuh, orang tua sudah menyiapkan. Tidak salah gitu loh, tidak salah menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak. Kemudian tanpa sadar kita mendrive, mengarahkan anak ini bukan seperti apa yang Tuhan mau, tapi seperti apa yang kita mau. Tidak ada yang salah dengan khawatir sebenarnya, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kekhawatiran dan ketakutan itu justru meredupkan iman kita. Kitab Keluaran dan membaca di pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 10. Ya, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempatnya agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun. Ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian jauh saudara sekalian pembacaan firman. Kita tentu sekali lagi teringat bahwa yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwa kitab Keluaran ini sangat dekat, ya, salah satu kitab yang sangat dekat dengan perjanjian baru, khususnya di dalam konteks tipologi, yaitu gambaran yang samar-samar tentang bagaimana Sang Mesias itu dinyatakan. Jadi nanti kita juga akan melihat bagaimana juga rencana keselamatan Allah itu dinyatakan dalam sebuah tipologi gambaran ketika bangsa Israel itu juga dibebaskan dari perbudakan. Ya, ini banyak sekali yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus juga, ya, di dalam menjelaskan bagaimana Mesias itu dinyatakan rencananya itu sejak dari perjanjian lama. Nah, kali ini kita akan melihat satu konteks yang sekali lagi menjadi gambaran yang samar-samar, yang terlihat itu sangat dekat, yaitu gimana pemimpin, ya, umat yang akan membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan itu juga lahir dari sebuah kondisi situasi yang mirip, yaitu penuh dengan ancaman, ya, penuh dengan bahaya, seperti halnya yang terjadi pada Musa. Demikian juga yang terjadi pada waktu kita mengingat kisah Natal pertama. Ya, kita tentu juga ingat, ya, bagaimana pada waktu Yesus itu juga dikandung di dalam tubuh Maria, ya, banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan yang kemudian juga bagi beberapa teolog yang tidak percaya kepada Injil, lalu mulai mempertanyakan bagaimana mungkin Sang Mesias itu datang lalu mengorbankan banyak bayi-bayi lainnya yang kemudian harus mati terbunuh. Nah, ini juga mirip dengan kejadian ketika Musa itu lahir. Coba kita lihat apa yang terjadi di sana. Pasal 2 ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Jadi scene-nya udah jelas, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu saja pada waktu kita membaca kisah ini, kita bisa melihat bahwasanya keluarga ini sudah punya 2 anak dahulu. Ya, ada Miriam, ada Harun. Maka ini anak yang berikutnya. Nah, pada waktu lahir anak berikutnya muncullah sebuah peraturan. Peraturannya seperti yang kita lihat di minggu lalu, yaitu semua bayi laki-laki itu harus dibunuh.
Lalu kemudian di sini diceritakan bahwa keluarga ini kemudian punya anak laki-laki dan menyembunyikan anak ini selama 3 bulan. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik hal-hal yang mungkin seringkali kita baca tapi kita terlewatkan. Coba lihat ayatnya yang kedua. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang laki-laki, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat nih, kurang lebih apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Waktu 3 bulan untuk menyembunyikan anak itu memang sekali lagi sangatlah tidak mudah. Tapi pada waktu mereka menyiapkan peti, lalu ingin melepaskan bayi ini di sebelah sungai Nil tadi, Tebrau tadi, maka ini menjadi pertanyaan, apakah memang keluarga ini mendesain seperti itu dalam rangka menyelamatkan anak ini? Kenapa? Karena jadi pertanyaan, kalau misalnya demikian, kenapa ayat 4 itu muncul? Kenapa ayat 4? Karena kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Nah, ini ada beberapa penafsiran. Penafsirannya adalah yang pertama, sebenarnya keluarga ini sebelum melepaskan Musa ke sungai itu sudah memperhatikan apa yang terjadi hari-hari di sungai Nil tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, nanti kan setelah itu ada putri Firaun tuh. Ya. Jadi ada kemungkinan mereka sudah menduga dan berharap kalau nanti bayi itu dilepaskan dan kemudian bayi itu menangis, muncullah belas kasihan dan mereka berharap si putri Firaun ini akan mengambil bayi tersebut. Nanti kalau kita melihat siapakah putri Firaun juga menjadi menarik karena dia bukan murni orang Mesir. Ya, nanti kita akan melihat kronologi kisah di balik perempuan ini. Tapi ada kemungkinan yang lain bahwa ketika kakaknya itu melihat dari jauh, itu adalah sebuah ucapan selamat tinggal yang terakhir. Ya ini kan sesuatu yang normal ya. Kita melepaskan orang yang kita sayang, lalu kita melihat sebisa mungkin dari mata kita memandang apa yang terjadi. Ya, kita berharap cemas, berharap supaya bayi ini selamat dan seterusnya. Tetapi kalau saya melihat dari dua penafsiran ini, saya mau melihat bahwa apapun yang terjadi, tetap ini adalah sebuah divine appointment. Kenapa ini divine appointment? Kenapa ini menjadi sebuah kejadian yang ajaib ya, seperti tema kita ya, panggilan Allah yang ajaib. Kenapa ini menjadi hal yang ajaib? Karena ada banyak hal, banyak faktor sebenarnya. Kenapa pada waktu ketemu dengan putri Firaun, misalnya bayi itu mulai menangis. Pertanyaannya, apakah dari awal sudah menangis? Kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti, karena bayi ini menangis, kemudian si putri Firaun itu melihat ada banyak probabilitas di sana. Kalau kita melihat apa yang terjadi ketika Musa itu ketemu dengan putri Firaun. Tetapi yang menariknya lebih daripada itu adalah, kalau kita melihat dengan konteks saat itu, peristiwa yang sangat tragis itu juga dijalani dengan sebuah peristiwa yang dramatis. Tragis dalam konteks banyak bayi yang dibunuh. Tapi sebuah dramatis adalah ketika bayi ini diselamatkan. Ini jadi pertanyaan. Pertanyaannya gini, apakah ada banyak keluarga lain yang melakukan hal yang sama? Ya, jadi ini kan ada sungai, lalu orang tua tuh, wah ini seperti ada jalan keluar. Lalu semua bayi itu dilemparkan ke sungai, berharap supaya ketemu putri Firaun. Jadi dari semua bayi-bayi yang dilepaskan, yang diambil pas dilihat oleh putri Firaun adalah Musa. Atau kemungkinannya yang lain adalah satu-satunya hanyalah Musa sendiri, tidak ada yang lain. Jadi kalau Musa sendiri tidak ada yang lain, maka kita bisa melihat bahwa memang dari sejak awal, Tuhan itu sedang melakukan providensia, yaitu pemeliharaan Allah di dalam perjalanan bangsa Israel dengan cara menyiapkan seorang pemimpin, calon pemimpin paling tidak. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya mendesain rencana keselamatan khususnya bagi bangsa Israel saat itu, tapi dia juga mempersiapkan orang-orang yang dia pilih untuk menggenapi rencananya. Jadi panggilan Allah ini adalah sebuah perjalanan ketika kita melihat sebuah perjalanan masa lalu itu menjadi lebih clear ketika kita melihatnya hari ini. Maka kalau dikatakan Musa disembunyikan selama 3 bulan, pada waktu dikatakan mereka menyembunyikan 3 bulan, pertanyaannya apa yang menjadi dasar mereka itu menyembunyikan selama 3 bulan? Dan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 itu memberikan jawaban kepada kita. Saya bacakan, Ibrani 11 ayat 23.
Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah Allah. Garis bawahi beberapa kalimat, yaitu 1. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan. Karena iman. Yang kedua adalah kalimat dan mereka tidak takut akan perintah Allah. Jadi kita bisa memberikan sebuah gambaran penjelasan apa yang terjadi selama 3 bulan. Kalau kita ada di posisi ya Amram sama Yokebed ya papa mamanya Musa waktu itu, apa yang menjadi pergumulan bangsa ini, keluarga ini? Mereka itu sedang bergumul. Ini anak adalah anak yang dipercaya, diberikan oleh Tuhan. Jawabannya adalah karena iman. Artinya dia melihat bukan hanya sekedar belas kasihan orang tua kepada anak, kalau anak ini nanti mati, tapi dia melihat sungguh-sungguh bahwa anak yang dipercayakan kepada keluarga ini adalah anak yang nanti dipersiapkan dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah, ini aplikasi praktisnya buat hari ini, malam hari ini saudara sekalian. Apakah kita melihat seperti Amram dan Yokebed ketika mereka dipercayakan seorang anak? Kadang-kadang kita ini hanya melihat anak ini dalam perspektif orang tua, tidak melihat dari perspektif kekekalan, dari perspektif kerajaan Allah, bahwa semata-mata anak yang dipercayakan kepada kita di dalam keluarga kita ini itu punya satu gambaran tentang masa depan. Apapun nanti jadinya, apakah nanti menjadi pemimpin kita juga nggak tahu. Tetapi yang pasti bahwa Ibrani 11 ayat 23 karena iman. Jadi kalau karena iman, kalau kita lihat di Keluaran adalah ibunya, tapi di dalam Ibrani 11 ayat 23 oleh orang tuanya. Jadi ada perwakilan yang digambarkan dalam kitab Keluaran. Tapi yang pasti ini adalah sebuah pergulatan dan pergumulan di dalam keluarga. Dan mungkin juga kalau kita lihat di dalam konteks bagian ini ada sanksi. Makanya dikatakan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi situasi yang terjadi di sekeliling mereka tidak membuat mereka kemudian gentar. Kenapa? Karena iman. Jadi saudara sekalian, yang penting di dalam perjalanan hidup kita meresponi panggilan Tuhan adalah seperti ini. Kadang-kadang atau seringkali kita ini tidak bertumbuh di dalam iman karena kita menempatkan ketakutan itu menjadi hal yang utama dan terutama. Sehingga pada waktu ketakutan, kekhawatiran itu menjadi bayang-bayang di dalam kehidupan kita, iman kita itu nggak bertumbuh. Padahal di dalam setiap kali kita bicara tentang iman, kita akan selalu menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Makanya di dalam kitab Matius kan Tuhan Yesus juga berbicara, janganlah engkau khawatir. Tidak ada yang salah dengan khawatir sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kekhawatiran dan ketakutan itu justru meredupkan iman kita. Justru kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Nah ini ngomongnya lagi-lagi mudah, tapi menjalaninya memang tidak mudah. Kalau menjalaninya tidak mudah, maka kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan setiap bagian dalam konteks Keluaran ini untuk melihat bahwa orang tua yang dibutuhkan hari ini bukan hanya sekedar belas kasihan, bukan hanya sekedar desain untuk mereka nanti kuliah, sekolah, bekerja, tetapi yang jauh daripada itu adalah apakah kita melihat seperti Amram dan Yokebed melihat Musa, yaitu dengan iman. Mereka percaya, mereka sadar bahwa setiap anak yang dipercayakan kepada keluarga, pastilah Tuhan punya maksud. Nah, saudara sekalian, bagaimana hari-hari ini kita melihat anak-anak yang Tuhan percayakan? Memang sekali lagi ini tidak mudah, tapi kalau kita lihat di dalam konteks kitab Keluaran, maka kita sadar ada beberapa faktor yang memang dijadikan pesan. Faktor yang pertama adalah pemerintahan Firaun, yang bisa jadi saat ini di zaman ini mewakili faktor eksternal keluarga yang seringkali kita nggak bisa cegah. Apa itu? Misalnya peraturan pemerintah, peraturan sekolah, peraturan lembaga, peraturan yayasan. Ya mungkin kita bisa berdebat gini lah, harusnya nggak bisa begitu. Kurikulum yang baik itu pendidikan begini. Di mana nilai spiritualitasnya kalau hanya sekedar bicara tentang knowledge, tentang pendidikan pengetahuan. Di mana pembentukan karakternya. Kita nggak bisa kecuali kita bikin sekolah sendiri, mungkin bisa. Tapi ini ada hal yang eksternal. Tidak hanya demikian, kita juga harus hati-hati melihat kalau begitu. Hal-hal yang eksternal ini menjadi gambaran buat kita untuk melihat anak ini ketika mereka bertumbuh dengan iman. Jadi kita nggak bisa tuh sekedar yang penting sekolah.
Ya, nggak bisa juga melihat yang penting mereka bisa belajar yang baik. Enggak, kita harus bisa melihat dengan iman bagaimana nanti faktor eksternal keluarga ini juga turut mendukung panggilan Tuhan terhadap anak-anak ini. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat juga tidak hanya sekedar faktor eksternal, tapi juga ada faktor X. Faktor X ini apa? Itu tadi. Ya waktu Miriam itu melepaskan Musa di air, dia tidak pernah tahu mungkin apa yang akan terjadi kelak. Apapun itu bentuknya, putri Firaun ada di sana atau tidak di sana, seakan-akan sedang memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa bagian kita adalah melepas anak. Ya seperti Miriam melepas Musa. Apa yang terjadi kelak setelah dilepas? Ya sejujurnya nggak tahu. Sama seperti kita di dalam konteks zaman ini. Bagian kita adalah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Itu tadi petinya dipersiapkan, ter dan segala sesuatu untuk melindungi bayi itu di dalam peti. Tetapi setelah kita lepaskan di sungai, kita tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi ke depan kelak. Tetapi yang pasti kita lihat dengan iman bahwasanya setelah kita mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan iman kita dan percaya bahwa ini anak adalah anak Tuhan, maka kita serahkan sepenuhnya ke dalam divine appointment tadi. Jadi kalau saya mau melihat ini, saya sedikit alegoris penafsirannya. Kita bisa tahu dan kita bisa belajar bahwa setiap kita yang malam hari ini ada, ataupun anak-anak kita kelak, adalah mereka yang pernah diangkat dari air. Diangkat dari air oleh Tuhan kepada sebuah panggilan tertentu. Entah itu di keluarga, entah itu di dalam gereja. Dan kita tidak bisa ngomong ini adalah sebuah kebetulan. Bahwa mereka di dalam semua situasi, semua yayasan, lembaga, gereja, keluarga, mereka sedang diperlengkapi. Saya waktu mempersiapkan ini seketika teringat dengan rekan kita ya, namanya Pak Joko, suaminya Ci Imbar. Nah setiap kali waktu itu beberapa kali ketemu dengan beliau masih onsite, saya ingat Pak Joko ini waktu lahir prematur ya. Betul ya Pak Joko ya. Jadi prematur, lalu dia mengisahkan saat dia lahir itu tidak ada alat-alat secanggih hari ini ya. Tapi kemudian beliau bisa lahir ya, ketemu dengan Ci Imbar. Lalu kemudian bisa melahirkan anak-anak. Ya seperti Jojo dan Ned hari ini. Nah siapa yang pernah bisa menyangka apa yang terjadi di masa lalu? Itu Tuhan pelihara sedemikian. Karena kalau kita melihat ada anak-anak yang lahir prematur pada zaman ini ya, kita kadang-kadang juga bisa pesimis. Ini anak bisa gini, dia bisa gini nggak, dia bisa begitu nggak. Kita nggak bisa tahu, ada faktor X. Tapi yang penting buat kita adalah mempersiapkan sebisa mungkin apa yang akan terjadi oleh kepada anak ini. Kita tidak pernah tahu, tapi melihat dengan iman. Oleh karena itu izinkan saya membagikan 4 hal yang seringkali membuat kita itu tidak lagi mempunyai iman yang sungguh, yang cukup untuk melihat bagaimana anak-anak kita itu dipersiapkan di dalam masa kecil mereka sampai kemudian mereka dilepas ya di dalam air tersebut dan melihat bagaimana panggilan Tuhan itu dinyatakan. Yang pertama adalah kita sulit untuk melihat anak-anak ini karena kita punya mimpi pribadi kepada anak-anak kita. Apapun itu namanya. Ya, kita punya obsesi sendiri. Kita punya gambaran tersendiri. Bagaimana nanti kelak anak-anak ini harus kemudian tumbuh dewasa. Kenapa kita demikian punya mimpi? Karena kita selalu ngomong gini, dulu papa begini, dulu mama begini. Karena dulu papa begini, mama begini, kamu jangan lakukan seperti apa yang papa mama dulu lakukan. Kamu sekarang punya kesempatan, kamu sekarang punya ini, kamu sekarang punya itu, kejarlah mimpimu. Kita ngomong mimpimu, tapi sesungguhnya yang menjadi mimpi kita gitu. Ya, maka terjadi konflik di dalam keluarga seringkali. Apa itu? Orang tua sudah menyiapkan, ya tidak salah gitu loh, tidak salah menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak. Lalu kemudian tanpa sadar kita mendrive, ya, mengarahkan anak ini bukan seperti apa yang Tuhan mau, tapi seperti apa yang kita mau. Faktor yang kedua, kita sulit untuk melihat dengan iman adalah kita didorong oleh situasi yang menuntut kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Sadar atau tidak, kita lagi-lagi kemudian mengatakan kamu kok nggak seperti A, kamu kok nggak seperti B, kamu kok nggak seperti C. Ada sebuah gambaran tertentu di dalam otak kita sebagai orang tua untuk melihat nanti anak kita ini akan jadi ini. Akan menjadi penyanyi seperti boy band. Kita
punya gambaran, wah nanti bisa jadi direktur, nanti bisa menjadi engineering terkenal, ya nanti hidupnya akan sukses dan lain sebagainya. Ya, kita didorong oleh sebuah situasi yang membandingkan. Dan kadang-kadang kita juga harus ingat, ya seringkali anak itu menjadi etalase kebanggaan diri kita. Makanya selalu kalau ada omongan, kalau dia berhasil, lihat anaknya siapa, anaknya papa. Kalau anak nggak berhasil, lihat anaknya siapa, anaknya mama, atau sebaliknya. Ya. Kita kemudian mencoba menaruh anak kita sebagai etalase kebanggaan dan egoisme kita. Bagian yang ketiga adalah tidak hanya punya mimpi, membandingkan, atau yang ketiga adalah kita terlalu sayang. Beberapa kasus pastoral yang pernah saya temui, ketika anak-anak mereka masuk masa remaja dan pemuda, mereka berubah. Ya, berubah menjadi orang yang susah sekali untuk diatur. Ya, susah sekali untuk diarahkan. Nah, setelah banyak pertanyaan yang kami coba gali, menemukan satu hal yang sama, mirip dengan apa yang terjadi pada saya. Apa itu? Orang tua terlalu sayang kepada anak. Ketika terlalu sayang kepada anak, apa yang terjadi? Setiap kali mereka kecil butuh sesuatu, kita selalu mencoba mengusahakan. Anak jarang sekali mendapatkan kalimat tidak. Jarang sekali mereka bergumul untuk mendapatkan sesuatu karena semuanya sudah disediakan. Kita terlalu sayang. Bahkan ketika anak-anak sudah sekolah dan lain sebagainya, hampir setiap hari atau mungkin setiap jam kita tanya, persis seperti mami saya dulu. Bahkan setelah saya remaja, semua baju itu disiapkan sama mami saya. Jadi ini kesulitan saya kemudian untuk bertumbuh ketika saya merasa ada guidance, ada malaikat penjaga saya. Ya, jadi saya pikir semuanya fine-fine saja selama ada mami saya. Tetapi beranjak dewasa, saya kemudian tidak terlatih. Mental saya merasa bahwa semuanya bergantung sama mami. Nah, ini menjadi kesulitan buat saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yaitu tadi, sampai ujung-ujungnya ketika saya jatuh di dalam penggunaan obat-obat terlarang, bahkan mami saya pun membelikan. Saking dia terlalu sayang, dia nggak bisa dan nggak tega melihat anaknya menyiksa diri sendiri. Ya siapa sih orang tua yang tega gitu loh. Tapi masalahnya adalah karena tidak tega, akhirnya apa yang diminta, bahkan racun sekalipun, dibelikan oleh mami saya. Mimpi pribadi, situasi yang membuat kita membandingkan, ketiga terlalu sayang, dan yang keempat adalah ketika kita lebih banyak bicara tentang kehidupan di dunia ini tanpa koneksi dengan Tuhan. Dalam arti kata lain, kita bicara kepada anak-anak kita hanya bicara hal-hal yang sifatnya itu di dalam dunia, tapi tidak mengkaitkan kehidupan di dalam dunia yang sementara ini kepada kekekalan. Nah, ini kesulitan kita. Apa yang terjadi? Kita terjadi dikotomi. Ya, ketika berbicara pekerjaan, berbicara tentang pacar, berbicara tentang masa depan, kita bicaranya tanpa koneksi dengan Tuhan. Kita tidak membawa anak-anak ini untuk meminta, memohon, berdoa, membaca Alkitab, melatih kepekaan untuk melihat panggilan Tuhan terhadap anak-anak ini. Jadi 4 hal ini saudara sekalian yang membuat kita itu sulit sekali untuk melihat bahwa anak yang dipercayakan adalah anaknya Tuhan, bukan anaknya kita. Kita hanya diberikan privilege untuk memperlengkapi, menuntun, membawa mereka seperti yang Tuhan mau. Dan suatu kali kita harus melepas anak ini. Ya, saya ingat seorang teolog pernah mengatakan kalau kita melihat anak-anak, coba melihatlah seperti burung elang atau burung raja wali. Ya, ketika mereka punya anak ada di atas, untuk melatih anak ini bisa terbang, mereka mendorong anak ini dari jauh sampai kemudian mau jatuh ke bawah, lalu orang tuanya atau induknya akan membawa dia naik ke atas lagi, lalu dari atas dilepas lagi. Ini lagi-lagi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, kita butuh ketegaan. Ya, ini sebenarnya bukan masalah ketegaan sih, tapi melihat dengan iman bahwasanya kalau memang anak yang dipercaya oleh Tuhan kepada kita, maka Tuhan yang mempercayakan, pasti Tuhan punya maksud. Nah, melihat panggilan itu sebenarnya begitu. Panggilan yang ajaib itu adalah ketika kita sadar kita nggak pernah bisa 24 jam selama 7 hari melihat dan memperhatikan anak-anak kita. Yang kita bisa lakukan adalah menyiapkan peti, menyiapkan segala sesuatu sampai pada waktunya kelak kita lepaskan anak ini.